Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan saya Rahmat Dinata, dan pada video kali ini akan melakukan video yang kembali untuk mempraktekkan ya pada lab, yaitu konfigurasi root redistribution between EGRP dan juga ESP. Jadi kita akan mengkonfigurasi root redistribution ya antara EGRP dan juga OSPF. Nah, di sini sudah ditentukan skenario topologinya. Terdapat 3 router 1, router 2, router 3, yang dimana menghubungkan antara area 11 ya. Ada OSPF dan juga EGRP seperti itu. Oke. Dan di sini saya akan menggunakan CML ya untuk sebagai environment prakteknya. Ya, langsung saja di sini agar lebih cepat. Ini saya akan membuat dulu untuk menggunakan ini ya, karena terdapat port serial. Oke, kita delete. Mulai bisa sambil dibayangkan kalau ada seperti itu, perencanaan proyeknya seperti apa, perangkat, teknologi, orangnya, itu yang paling penting tuh. Bila perlu sampai terbayang tuh budget kira-kira kalau bangun itu berapa ya, ada schedule-nya seperti apa. Jadi jangan berkutik di teknis ya, kalau berkutik di teknis itu sekarang jadi pekerjaan terus nih, bukan jadi solution, bukan jadi inovator. Kalau jadi inovator itu nanti jualan ide. Nah, idenya dikumpulkan, kalian bisa menghitung proyeknya seperti apa, goalnya seperti apa, teknologi seperti apa, budaya berapa nih kan uangnya, berapa lama bisa diselesaikan. Nah, itu yang paling penting. Kalau nanti ada kerja di perusahaan, kalau menjadi itu jangan lama-lama, yang maksimal 5 tahun itu maksimal. Kita akan beri nama dulu router 1. 4 tahun atau 3 tahun nanti jadi leader. Nah, gitu. Leader itu maksudnya nggak jadi leader puncak itu nggak apa-apa. Minimal Anda punya leader. Apa itu leader? Oke. Oke, Pak Imam maafkan. Jadi itu prinsipnya ya. Jadi knowledge-nya dibangun untuk menjadikan Anda sebagai inovator, jangan teknik terus. Dan itu terus nanti jadi kuliah ya. Langsung saja kita konfigurasi pada router 1 ya. Kalau biasanya kalau sudah ini ketemu, sudah serupa, dialog metode yang sama, kalian punya project, narik adik tingkatnya gampang. Kamu kerjain ini, nyambung dia nanti. Makanya biasanya alumni itu kayak gitu, ITB itu alumni gitu. Ketemu, dia punya project, ambil anak-anak ITB itu udah paham dia cara kerja dan sebagainya. Kalau lintas selama itu agak berat gitu. Memahamkan dari cara kerja. Makanya kalau di bangun comment center ada project apa itu langsung kebayang, semuanya harus dibayangkan. Jadi kalau misalnya bikin project seperti ini, goalsnya apa? Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan itu bukan lagi pertanyaan teknikal, bukan. Hanya pertanyaan lebih sih pada pengelolaan budget. Ini nilai budget itu berapa lama Pak? Berapa miliar budgetnya berapa? Terus berapa lama dibangun? Jumlah timnya yang digunakan berapa? Teknologi. Nah, kayak gitu pertanyaan-pertanyaan itu. Terus sudah masuk ke pertanyaan etik, ada problem nggak di masyarakat? Ada nggak? Nah, kayak gitu. Itu yang paling penting. Itu pertanyaan yang sudah sifatnya sudah ke arah Anda punya knowledge untuk bangun inovasi. Jangan cuma itu dekatnya gimana ya Pak? Itu mah teknikal, itu mah banyak itu sudah cukup banyak. Sudah cukup banyak. Karena perangkat itu begini, kalau mau ngoprek murah,
Kalau mau pakai teknologi bagus mahal. Sama kayak misalnya Anda bangun virtualisasi, bangun pakai Linux, bisa kan? Susah kan? Susah, setengah mati. Nah, terus gimana cara mudahnya? Banyak tools yang lain lagi gitu. Seperti itu. Jadi disesuaikan. Kalau hidup mau susah, ya ngoprek-ngoprek aja kan. Karena nanti di industri itu akan banyak teknologi yang mereka itu taunya beres, taunya oke lah gitu. Nggak, apa namanya, nggak boleh semua skill teknikal gitu. Yang yang paling mengeluarkan saran saya yang punya waktu ikuti bagus materi pakai bahasa Indonesia semua itu ada sertifikasi internasional aja kayaknya kalau mau ambil bayarnya juga nggak mahal paling cuma 100.000 yang kemarin bahasa Indonesia itu sebenarnya pakai program yang banyak PI gitu. Nah yang Bapak kasih itu kan mulai itu di bulan 2 Pak tahun depan. Coding ya? Di coding Pak. Oh, kamu ikut? Nah ini udah daftar Pak, cuman di situ nyantumin dosen Pak, dosen untuk mengkalkulasikan kira-kira. Oh, itu kayak gitu. Dia ada ini Pak, bisa di apa? Lain gitu Pak. Oh, SKS gitu. Oh, ya gampang itu. Nah itu nomor siapa Pak? Nomor siapa? Bebas. Bung Agis juga bisa, saya bisa, aman. Pokoknya udah semester 5, 6, 7, saya bimbing semuanya semangat. Ada pelajaran, ada pelajaran, ambil. Kuliah udah nggak ada lagi. Bangkitkan menjadi inovator pendidikannya apa? Ya, masa mau belajar sama dosen terus? Habis nanti nggak pintar-pintar juga. Bisa terus kan itu pun. Harus mulai self leading, mulai given, mulai memberi. Kamu habis ngobrol apa bis? Habis ngobrol apa? Apa? Unicast double passing interface pada loopback 0 lalu kita exit. Nah, Unicast oke. Clear untuk router 2 kita konfigurasinya. Selanjutnya kita masuk ke router 2. IP routing kita buat bandrem TD nya. Masuk ke router ID. Oke, kita exit addressnya lagi, masuk ke interface.
Yang network design juga materi sudah kita kasih ya. Juga Ya, 11. 11. Dari itu aja. Ya Pak. Jadi ada grafik level, terus angka dan sebagainya. Ini kita di cash analysis 5451. Sini base family-nya kita gunain IPv6 lagi. 6451. SKM udah Pak, transfer itu sampai TPN ya. Udah Pak. Hebat. Satu. Gak bisa. Kan beda ini port. Beda. Ini udah di start belum video? Let's hapus. Kita set time. Paste. Kamu yang di coding ambil apa bukan? Itu belum ngomongnya sama Pak, satu aja Pak. Ini tadi banyak kan? Kalau itu kurang tahu karena belum di dosennya Pak. Nah ini Pak. Banyak itu sampai keluar. Nah ini Pak. Di sini ini Pak pas dosennya. Tulisannya nama saya. Setelah rekomendasinya minta aja siapa yang mau jadi satu aja. Di total SKS ini Pak. Kira berapa Pak? 20. Iya.
12 kali satu semester. Namanya MBKM. Iya, 20. Nanti siapa yang itu minta rekomendasi suratnya ke Bu Agis. Kenapa di depan nama? Tapi nanti dia ada proses penting. Betul bisa di area kita magang atau apa? Kira kalau misalnya akhirnya udah selesai itu di Facebook. Terakhir bulan Desember ini loh. Ini mau hari lagi tanggal 2. Februari sampai bulan Juli kan? Emang udah beres nih. Dari data science sampai banyak tumbang juga itu. Banyak lagi tumbang di MLS, mesin learning ops bonus. Itu data semua dapat bonus yang mesin learning operation. Nah terakhir itu nggak tahu saya kerjakan project atau nggak punya semua. Terus kita komunikasi karena free ya nggak ada project lagi. Kalau kita tanya-tanya dia nggak jawab-jawab. Mulai dipancing suruh bayar. Berarti nanti kita ya udah sampai. Kasih. Haji. Mesin learning operation. Haji ChatGPT. Lanjut. Harus semangat. Semester ini ya jangan lengah nih, berapa minggu lagi jangan lengah, berapa minggu tumbang. Semangat itu di awal, di tengah, sama di belakang. Itu semangatnya dijaga. Dosen itu ada yang bersemangat. Oh, banyak sekali. Kalau di DRI, dosen itu semuanya punya ditarget punya standar skill dan knowledge yang sama tentang AI, data science, cloud computing, analytics, security, kemudian internet network. Nah, mereka semuanya harus punya. Jadi nggak ada dosen, ini saya nggak bisa jaringan, saya nggak boleh gitu. Semuanya harus dicoba. Nomor 1 di sini kita update dong. Oke, selanjutnya kita masuk ke D1. Kita masuk ke suite 1 ya. Buat D1 di domain lookup. Syukur. Dipo. Sorry
Sorry teman-teman ya, ada yang buat kacauan di video ini. Udah di ujung gak tinggal. Sebentar, kita lihat dulu portnya ya. Wan, kelompok lu dataset yang buat sama? Nyari dataset. Nyari dataset. Nyari dataset sampah. Mana file? Kita lihat di sini ada port apa aja. Oh, kita di sini harus menambahkan dulu ya. Ethernet 01. Oh, ini. Kita stop dulu. Kita coba. Oh, ini nggak bisa nambah lagi ya. Mas, bentar ya mas. Minta tolong mas. Bentar mas. Untuk switch yang ini nggunain yang ini bukan? Cuman kok nggak ada portnya sebenarnya kayak gimana? Yang di switch. Yang ini. Iya, I see. Yang ini nih. Nah, ini nih. Dia nge-range-nya cuma 1 sampai 3 doang jadi ya? Iyalah. Gitu. Nyesuainya gitu. Loh, Coba emang kan ada banyak sih. Ada berapa sih total importnya? ya interface range ya kan. Ethernet kan switch kan cuma 0 sampai 3 doang. Iya, cuma itu doang berarti. Lu waktu itu berapa? Itu doang ada. 0/1 sampai 0/2. Enggak gitu. 0/3. Enggak kayak 3 aja. 3 gitu. Oke, thank you mas. Ini ulang lagi malah. Iya. Ini udah dulu pulpennya, apa KPK-nya? Langsung download pasti. Kalau masih salah, catat SSH-nya lo download nggak PPK sama PPK atau PEM? Cloud. Gak tau, mas. Makanya itu dua-duanya gue kalau dikirim ke PM kan. Sebenarnya bisa dipakai PowerShell. Maksudnya pakai PM. Tapi Dewa kan ini Dewa yang ngasih juga gua yuk bisa dorong sih gitu loh. Tahu diri lah. Dia cuma bisa hidup di jadi kita langsung masuk aja ke interface Ethernet 0/1. Oh emang gak ada dia.
Transport IP address 10. Lalu masuk ke interface. 9.165.201.1. LPv6 pas PFv3 1. Default information originate keluar. Suka FPv6 unicast. Setelah itu kita buat passive loopbacknya lagi dengan unloopback 0, lalu kita buat default information originate lagi, lalu kita exit family, kita IP root. Oke, setelah itu selesai, kita masuk ke switch 2. Di switch juga kita sama saja, kita buat hostname, di sini yaudah yuk Kasan. Kenapa mas? Saya panjat ngomong ya. Oh, ini nggak usah nih mah. Ini nggak usah. Itu copy aja mas. Ini loh Sam, kok mukul lah Sam. Ini dulu mas. Gimana? Yang hitam itu ya? Kok nggak ada nih router? Oh no sudut udah.
kan pengen coba hal yang baru. kebutuhan ini Kebutuhan hal yang baru. Dia tak mikir. kebutuhan batin. Itu penuh gimana? Kok nggak ada ini? Hah? Coba sini ya. Oh ini. Out plus 1 ERP router ID 2. Oke. Selesai di router 1, coba kita show OS Neighbor. Dua tapi hah? Apa gila? Diam. Nah. Masih gila-gilaan bis. Nah. Tap ini. Tap. Bentar lo. Maaf ya. Nah, di part keempat kita akan mengkonfigurasi untuk redistribution dari OSPF ke EGRP. Di implementasi ini kita fokusnya di router 2 karena yang di tengah-tengah ya, yang dimana menghubungkan antara EGRP dan juga OSPF seperti itu. Karena itu kita perlu untuk konfigurasi di router 2 dengan router EGRP Cisco, yang dimana address family-nya itu IPv4 autonomous 64512 pada topologi base-nya dengan redistribution OSPF v3 satu matrix berapa ini? Matrixnya kita buat di angka 1 juta itu ya. Coba kita N ya. Oke. Nah, setelah itu kita juga akan meredistribution OSPF ke dalam EGRP pada IPv6 ya. Sebelumnya kita sudah melakukan pada IPv4, kita juga akan mengkonfigurasi untuk IPv6 untuk redistribution. EGRP Cisco address family IPv6 autonomous 64512 dengan menggunakan topologi base. Baru kepikiran cita. Udah ganti sekarang. 10255 redistribution OSPF 1. Setelah meredistribution dari untuk EGRP ke OSPF pada IPv4 dan juga IPv6, maka kita juga akan mengkoneksikan OSPF
OSPF rutenya ke dalam EGRP pada IPv6 ya, sebaliknya seperti itu. Oke, di router 2 kembali. OSPF 3 pada family-nya IPv4 unicast distribution EGRP 64512. Setelah itu di D1 ini kita bisa coba cek di router 2 juga kita bisa cek konfigurasi untuk redistribution ya. Coba kita ping itu loopback ya. Karena tidak ada port yang sesuai nih ya pada CML ya. Coba kita di router 2. Exit. Masuk ke type. Dan type-nya itu adalah 1. Kita exit. Di router 2 juga kita router OSPF 3 1. Komen apa, Dam? Komen apa, gila? Komen apa? Ya, maka dari sini roadmap pada I20 akan sesuai ya dengan semua distribute pada pet atau root ya, dan meliputi yang dimana akan include pada koneksi pada interface yang sudah di advertise ya pada EGRP 64512 seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa konfigurasi yang sudah saya lakukan pada lab konfigurasi root redistribution pada EGRP dan juga SPF. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.